Iblis itu pandai saudara-saudara untuk menghancurkan keluarga. Kenapa? Karena caranya iblis adalah balik firman Tuhan. Kalau saudara baca nanti, saya tidak perlu tampilkan, nanti lama, Kejadian pasal 2 ayat 15, 16 dan 17, Alkitab berkata bahwa Adam dan Hawa tidak boleh raba pohon yang sudah Tuhan larang, bahkan juga memakannya, tidak boleh. Tapi dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, ayat 2, ayat 3, 4, 5, iblis muncul. Iblis datang kepada Hawa dan berkata, bukankah Allah memberi firman bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan? Terus Hawa bilang begini, semua buah dalam taman ini boleh kami makan, tapi ada satu pohon namanya pohon pengetahuan, buahnya tidak boleh kami raba bahkan makan. Tapi iblis bilang apa? Sonde, bosong makan, bosong akan jadi sama seperti Allah, tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Ketika iblis ngomong begitu, maka dosa saudara mulai merayu Hawa, dan Hawa melihat bahwa buah itu sangat-sangat menarik untuk dimakan. Ketika Hawa makan, maka dia berikan kepada siapa? Adam. Makanya orang biasa bilang namanya hawa nafsu, karena yang jatuh dalam dosa pertama bukan Adam tapi Hawa, makanya namanya adalah hawa nafsu. Tapi Adam cukodo sencana dipini bapak, makanya gampang sekali kena tipu dari rayuan iblis. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, itulah yang disebut dosa asal atau dosa warisan. Dan ketika dosa ada, maka dosa terus menjalar seperti penyakit kanker. Bahkan akhirnya manifestasi dosa itu terus merambat kepada semua manusia. Saya catat ada 5 manifestasi dosa. Yang pertama, kalau kita lihat kejatuhan Adam dan Hawa, maka kita menemukan bahwa manifestasi dosa saudara akan mengakibatkan manusia itu malu dan takut. Ketika Tuhan datang berjalan-jalan di Taman Eden, maka Tuhan berkata, Adam dan Hawa, di manakah kalian? Alkitab mencatat mereka bersembunyi. Kenapa? Karena mereka malu dan takut. Jadi dosa saudara yang pertama bikin saya dan saudara jadi orang yang malu dan takut. Betul? Coba orang bikin dosa pertama kali. Ini lagi musim dingin. Di luar rete musim apa kalau musim dingin begini? Mangga? Nangka. Saudara belum pernah pencuri keluarga tetangga penangka. Waktu saudara pencuri pertama kali, apa yang saudara rasa? Pasti apa? Takut itu. Apalagi bikin laporan di kantor polisi. Wow, itu saudara takut luar biasa itu. Kalau ketahuan malu atau tidak? Malu. Nah itu akibat saudara manifestasi dari dosa yang pertama. Yang kedua, dosa tidak berhenti. Dosa turun lagi kepada keturunan Adam dan Hawa yang bernama Kain dan Habel. Kain mempersembahkan dari hasil tanahnya, dan Habel mempersembahkan dari lemak binatang yang dia punya. Dan Alkitab mencatat Tuhan lebih mengindahkan persembahan daripada Habel daripada persembahannya Kain. Maka Kain panas hati, tapi Allah berfirman, Kain, ingat dosa sedang mengintip di depan pintu. Kain dengar? Dengar. Tapi Kain tidak berhenti. Justru dia ajak dia punya adik ke padang, dan disitulah peristiwa pembunuhan terjadi pertama, yakni Kain membunuh Habel. Apa hasil daripada dosa yang diperbuat oleh Kain dan Habel? Kain, saudara-saudara, ternyata dosa membuat Kain tidak merasa takut dan malu
lagi, tapi Kain merasa berani dengan Tuhan. Orang kalau pencuri satu kali, dia sudah ketahuan, maka dia naik kepada tingkatan yang kedua. Dosa membuat dia semakin apa? Berani. Betul toh? Pencuri nangka sekali, sudah ketahuan, dia ulang lagi pencuri yang kedua. Waktu pencuri yang pertama dia gemetar tangan, tapi ketika pencuri yang kedua tangan mulai sonde gemetar. Kenapa? Karena dia sudah berani melakukan dosa. Naik yang ketiga lagi, saudara-saudara, keturunan dari Kain yang bernama Lamek. Lamek adalah laki-laki pertama yang melakukan poligami atau kawin dengan dua perempuan. Di sini ada bapak-bapak yang sedang selingkuh. Senada. Berarti haleluya, puji Tuhan. Jangan coba-coba. Karena pernikahan Kristen itu monogami atau cuma satu seumur hidup, kecuali maut memisahkan. Tidak boleh poligami. Tidak boleh. Maka ada seorang pria memukul saudara Lamek, keturunan Kain. Maka Lamek saudara membunuh pria itu. Alkitab mencatat, ketika dia bunuh pria itu, bukannya dia takut, bukannya dia malu, bukannya dia berani. Naik ketiga, dia bangga dengan dosa yang dia perbuat. Saudara lihat tuh, dosa punya menjalar seperti penyakit kanker. Tidak sampai di situ, dia naik lagi saudara-saudara yang keempat, yakni Alkitab mencatat keturunan Kain menikah dengan keturunan daripada Set, Enos, yakni keturunan daripada Adam dan Hawa. Alkitab mencatat mereka melihat anak-anak wanita itu cantik-cantik sehingga mereka suka siapa saja mereka ambil dan kawin. Dan yang kelima adalah saudara-saudara, Alkitab mencatat lahirlah orang-orang raksasa di muka bumi pada waktu itu. Kata raksasa bukan orang yang besar-besar, tapi terjemahan aslinya memakai kata Nephilim di situ, yakni keturunan orang-orang yang suka akan kekerasan, kejahatan, pencurian dan lain sebagainya. Sehingga tadi kita baca firman Tuhan, Kejadian pasal 6, saudara-saudara, Alkitab tadi mencatat apa? Allah melihat bahwa bumi ini telah rusak karena penuh dengan kekerasan dan juga kejahatan. Dosanya mulai dari mana? Sekali lagi saya tanya. Adam dan Hawa. Siapakah mereka? Suami istri. Dari orang tua turun ke siapa? Anak. Dari anak turun ke siapa? Cucu. Dari cucu turun ke siapa? Cece. Dan sampai kepada keturunan-keturunan yang ada di bawahnya. Tapi yang luar biasa, dari semua orang-orang yang rusak, ada satu orang yang Tuhan pilih yang dapat kasih karunia. Namanya adalah siapa? Nuh.